Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C, Universitas Negeri Makassar. Untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi, saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi bagi manusia. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua yaitu identitas atau jati diri kita terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu social comparison atau perbandingan sosial hanya dapat kita lakukan lewat komunikasi orang lain. Dan yang keempat yaitu kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Agar merasa bahagia, kita membutuhkan informasi dari orang lain yang menunjukkan bahwa diri kita normal, sehat, dan berharga. Lawan dari konfirmasi yaitu diskonfirmasi, yakni penolakan dari orang lain berupa tanggapan menunjukkan bahwa diri kita abnormal, tidak sehat, dan tidak berharga. Semua hanya kita peroleh lewat komunikasi antar pribadi atau komunikasi dengan orang lain. Adapun keterampilan dasar berkomunikasi, yang pertama yaitu kita harus mampu saling memahami. Yang kedua yaitu kita harus mampu mengkomunikasikan antara pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga yaitu kita harus mampu saling menerima dan saling memberi dukungan atau saling menolong. Dan yang keempat yaitu kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang konstruktif. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Arah komunikasi sendiri mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal sendiri dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke atas. Selanjutnya yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah dan dua arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mengkodifikasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Adapun jenis-jenis komunikasi berdasarkan pesertanya dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri individu. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu komunikasi massa, yaitu komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan khalayak banyak atau massa. Adapun jenis-jenis komunikasi berdasarkan media penyalurannya, yang pertama yaitu komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Adapun tahap-tahap hubungan antar pribadi yang dibagi menjadi 6, yang pertama yaitu tahap perkenalan, yang kedua tahap persahabatan, yang ketiga tahap keakraban, yang keempat yaitu tahap hubungan suami istri, yang kelima tahap hubungan orang tua dan anak, dan yang terakhir yaitu tahap hubungan persaudaraan. Konflik dalam hubungan antar pribadi. Pada umumnya, masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Jika kita mengolahnya dengan konstruktif,
konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Adapun manfaat positif dari timbulnya konflik, yang pertama yaitu menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan dari dalam diri. Yang ketiga yaitu konflik menjadikan hidup lebih menarik. Yang keempat yaitu perbedaan pendapat membawa tercapainya keputusan bersama. Dan yang kelima yaitu konflik menghilangkan ketegangan yang sering kita alami dan juga mempererat hubungan satu sama lain. Adapun strategi untuk mengatasi konflik, yang pertama yaitu gaya kura-kura. Gaya kura-kura yaitu gaya yang lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Dan kedua yaitu gaya ikan hiu, yaitu gaya yang sering menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi yang ia sodorkan. Yang ketiga yaitu gaya kancil, yaitu sifatnya sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Yang keempat yaitu gaya rubah, yaitu senang mencari kompromi dan mementingkan kebaikan bersama. Dan yang terakhir yaitu gaya burung hantu. Gaya burung hantu ini baginya konflik harus dicari pemecahannya, dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan pribadi. Oke, baik, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.